RCTI, Net TV, Antv, SCTV akan melegenda dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Mungkin tinggal sejarah kalau seperti sekarang penampilannya. Netflix, Disney Plus, dan YouTube akan menjadi channel utama informasi mata. Kapan semua ini akan terjadi? Hadirnya 5G di puncaknya nanti di tahun 2021 akan merubah banyak hal. Lalu dunia sosmed akan semakin kencang menjadikan dunia iklan masuk ke sana, di mana semua orang bisa berbisnis dan akan menumbangkan perusahaan besar seperti Unilever, Mayora, Wings, PT Tempo bisa tumbang. Saya yakin perusahaan besar akan bergelimpangan dalam 5 tahun ke depan sejak mulai 5G bergerak, karena mereka tidak lincah, juga karena perusahaan kecil sudah punya strategi yang disebut digital sales dan marketing. Semua orang akan jadi broadcaster, semua orang menjadi penjual, semua orang jadi YouTuber, semua orang sosial media connected. Ini semua terjadi dan sebentar lagi menjadi besar. Kenal dengan nama Bob Iger? Kalau belum kenal, kita tanya yang lain lagi. Tahu film Beauty and the Beast? Film Aladdin? Atau film Frozen? Yes, itulah serial film dari Disney Picture, dan Robert Allen Iger atau Robert Iger atau Bob Iger adalah CEO Disney. Gerakan bisnisnya Bob Iger mengejutkan pemain dunia hiburan ketika Disney memutuskan membeli Marvel, serial superhero, membeli DC, membeli The Simpsons, dan banyak lagi serial terkenal di dunia. Ini langkah awal Disney ingin menjadi pemenang The Winner Takes All dengan mengkonsolidasi semua produsen hiburan termasuk dunia film. Disney serius ingin menjadi pemenang dari dunia hiburan. Di daratnya dengan Disneyland-nya yang omsetnya sama dengan APBN Indonesia, itu sudah menunjukkan dominasinya. Disney sudah pemenang. Lalu masuk Disney filmnya, masuk ke dunia merchandise toys-nya, masuk ke dunia gaming, dan terbaru mereka merambah Disney Plus. Apa itu Disney Plus? Saingan berat Netflix. Bayangkan ada serial film yang ditayangkan dulu di Disney Plus baru di bioskop. Sehingga kalau Anda tidak mengikuti serialnya di Disney Plus, film di bioskop Anda tidak paham. Disney serius menggarap dunia hiburan. Ketika Disney nanti mengakuisisi Amazon Plus, tak lama lagi Disney akan menelan Netflix sehingga jagat entertainment dunia sah dipegang Disney. Tunggal. The winner takes all. Ini gila, dan ini sudah terjadi 70%-nya. Efeknya apa? Dunia TV mainstream akan mati. RCTI, Net TV, Antv, SCTV akan melegenda dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Mungkin tinggal sejarah kalau seperti sekarang penampilannya. Netflix, Disney Plus, dan YouTube akan menjadi channel utama informasi mata. Kapan semua ini akan terjadi? Hadirnya 5G di puncaknya nanti di tahun 2021 akan merubah banyak hal. Streaming menjadi sangat lancar dimanapun tanpa blind spot. Yang ditakutkan adalah perusahaan Telkom dan Telkomsel akan tergerus karena kalau mereka semua menggunakan basis satelit, Singtel bisa terima di seluruh Indonesia tanpa lewat repeater atau tiang BTS. Industri BTS mendadak sirna, hilang karena tidak dibutuhkan lagi karena semua sudah pakai satelit. HP setiap orang itu jadi punya 2 atau 3 karena satunya Singtel yang sudah 5G. Karena Telkomsel dan pemain Indonesia lainnya belum punya modal buat ke 5G. Lalu dunia sosmed akan semakin kencang menjadikan dunia iklan masuk ke sana, di mana semua orang bisa berbisnis dan akan menumbangkan perusahaan besar seperti Unilever, Mayora, Wings, PT Tempo bisa tumbang. Saya yakin perusahaan besar akan bergelimpangan dalam 5 tahun ke depan sejak mulai 5G bergerak, karena mereka tidak lincah, juga karena perusahaan kecil sudah punya strategi yang disebut digital sales dan marketing. Semua orang akan jadi broadcaster, semua orang menjadi penjual, semua orang jadi YouTuber, semua orang sosial media connected. Ini semua terjadi dan sebentar lagi menjadi besar. Saya juga menganalisa meniru sukses Disney. Amazon akan memakan Alibaba, Google akan memakan Facebook dan Instagram. Strategi the winner takes all-nya Disney akan menular ke the biggest retail, Amazon versus Alibaba. Dan menurut saya Alibaba ketelan oleh Amazon. Sama halnya dengan sosmed. Alphabet Group milik Google dan YouTube,
Sergey Brin CS akan bersaing dengan Facebook dan Instagram Mark Zuckerberg punya. Dan 10 tahun ke depan menurut saya Google is the winner. Bahkan Google bisa telan Facebook dan Instagram. Kalau Twitter akan mati sebentar lagi jika gagal bermetamorfosis. Kalau Grab versus Gojek bagaimana? Sejak 2 tahun yang lalu, tahun 2018, saya sudah mengatakan Grab is the winner untuk transportasi online. Dan untuk roda 4, Grab sudah the winner saat ini. Untuk roda 2, GoFood oke. Tapi ojek online, Gojek masih berdarah-darah. Secara bisnis model dan manajemen, Grab akan menang dalam dunia online transportation. Gojek akan ke GoPay, melipir ke digital payment. Di antara semua raksasa yang bersaing ini, tidak ada yang bisa mengalahkan Disney. Disney yang memiliki moto The Happiest Place on Earth akan menjadi the most profitable company in the world. Karena kebahagiaan Anda dan keluarga banyak kontribusi hiburan dari mereka. Living and Playing, Harley Davidson. Ada yang senang sama Harley Davidson, ada berita buruk. Harley Davidson itu dibunuh oleh milenial. Milenial, mereka tidak naik Harley Davidson karena milenial adalah generasi paling miskin di dunia. Yang paling kaya itu generasi X. Kenapa? Kita urut dulu ya. Ada yang namanya baby boomers, ada yang namanya Gen X, ada yang namanya milenial. Ada namanya Gen Z. Kalau Gen Z itu masih SMA sekarang, paling tua juga masih SMA. Baby boomers, ada yang tahu lahir tahun berapa? Kenapa namanya baby boomers? Karena lahirnya setelah Perang Dunia Kedua. Jadi karena perang, pada stres semua. Kalau stres enaknya ngapain? Bikin anak. Dan mereka setelah perang, setelah tahun 45 di mana Hiroshima Nagasaki adalah puncak berhentinya Perang Dunia Kedua. Setelah perang selesai itu, pada bikin anak semua. Dan generasi itu di seluruh dunia terjadi ledakan bayi. Karena itu disebut era baby boomers. Produksi anak meningkat tajam. Anak-anak yang lahir di tahun 46 hingga tahun 64 itulah disebut generasi baby boomers. Gen X setahun kemudian berarti tahun 1965 sampai tahun 1981. Ini adalah Gen X. Yang ketiga adalah dari tahun 1981 sampai tahun 2000. Ini yang namanya kaum milenial. Ini generasi milenial ini generasi paling confident sedunia, tapi paling miskin juga. Gak apa-apa gak punya duit, yang penting confidence. Setelah itu ada Gen Z. Kenapa generasi paling miskin milenial itu? Saya tanya sekarang, kalau lahir tahun 80-an hingga tahun 2000, yang paling muda kira-kira saat ini adalah 19 tahun, yang paling tua adalah kira-kira 39 tahun. Tengahnya ya kira-kira 29-30. Kalau 30-an tahun kira-kira sudah punya pasangan hidup belum? Sudah punya anak belum? Sudah nyicil Avanza belum? Sudah nyicil rumah belum? Punya tabungan nggak? Nah, sekarang kalau usia 30-an tahun, jabatan di perusahaan apa? Udah nyampe manajer belum? Belum kayaknya, supervisor. Gaji supervisor sama GM gede mana? Ya gede GM lah. Jadi gajinya belum gede. Butuhnya banyak, tapi gajinya nggak seberapa, tabungan nggak punya. Sebaliknya, Gen X sekarang, Gen X yang paling muda usianya sekitar 39 tahun, yang paling tua kira-kira 55 tahun. Gen X ini sekarang paling rendah jabatannya ya General Manager. Mungkin ada yang direktur, CEO, owner, chairman. Ini adalah Gen X. Kalau paling rendah GM, ya gajinya gede. Orang paling kaya di dunia saat ini ya Gen X. Butuhnya banyak nggak? Butuhnya cuma 2 Gen X itu, yaitu 2B, berlibur sama berobat. Jadi asam urat keluar semua, jantung keluar semua, kolesterol keluar semua, uban keluar semua, itu Gen X. Milenial itu memang generasi paling miskin, tapi 10 tahun lagi dunia akan dikuasai oleh generasi milenial ini. Makanya kenapa walaupun mereka generasi paling miskin, tapi mereka adalah generasi paling confident sedunia. Sedangkan Gen X ini generasi paling kaya, tapi paling tidak confidence di dunia. Karena yang satu mau nyungsep, yang satu mau naik. Gen X sebentar lagi pensiun, tapi kalau milenial sedang semangat-semangatnya dan mau menguasai dunia. Di tahun 2030, 70% angkatan kerja produktif akan diisi kaum milenial. Kalau dia bekerja, artinya dia punya spending. Jadi sekarang, sahabat, bisnis Anda mentarget mana? Gen X atau milenial? Di Gen X, mereka sudah siap diperas, khususnya urusan 2B, berobat dan berlibur. Ada fakta menarik saat ini.
yang terjadi di perusahaan-perusahaan gede seperti Astra, Indofood, Unilever. Mereka basis customernya adalah Gen X dan mereka kesulitan sebagaimana regenerasi customer atau regenerasi market untuk digeser. Kenapa kira-kira perusahaan besar itu sulit menangkap milenial? Karena semua GM, pengambil keputusan, direktur dan CEO-nya itu Gen X. Mindsetnya Gen X. Maka mereka pusing ngurusin kaum milenial. Pegawai milenial juga pusing ngurusin mereka. Jadi bawahannya milenial, atasannya Gen X, sering gak nyambung. Contohnya, Gen X ini paling suka meeting. Apa-apa dikit-dikit meeting. Meetingnya di ruang meeting. Sedangkan milenial meetingnya di grup WA. Jadi semua itu kalau bisa diputuskan di grup WA. Dia kalau bisa nggak ngantor kaum milenial itu. Makanya yang dibunuh milenial adalah jam kerja. Milenial tuh membunuh jam kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Kalau bisa mereka nggak kerja di kantor, mereka senangnya kerja di rumah. Nantinya milenial tuh pengennya sekali lagi kerjanya dari rumah. Sahabat, ke depan kita akan menyambut era di mana freelancing itu akan menjadi mainstream. Jadi semua orang nanti akan menjadi individual entrepreneur, atau ada juga yang menyebutnya U corporation. Yang akunting yang biasanya ngitung-ngitung di kantor, nanti kerjanya perorangan di rumah, dapat proyek dari orang lain. Trennya akan ke sana. Kalau di Bali ada namanya Habat atau Hub of Ubud, kayak co-working space. Isinya bule-bule yang kerjanya di Silicon Valley, kerjanya di Hollywood, nulis skenario, programming, coding. Yang kerja nggak perlu di kantor, kerjanya di Bali. 3 bulan di Bali, di Ubud, 3 bulan di Chiang Mai, 3 bulan di Barcelona, muter-muter dunia sambil liburan. Pagi sampai jam 11 itu kerja, coding misalnya. Lalu rada suntuk, surfing. 3 jam lagi balik lagi kerja. Tetap report ke Silicon Valley. Milenial itu nanti akan begitu. Antara working, playing, living itu jadi satu. Itu kenapa sekarang kantor-kantor tuh ada dapur, ada biliar kayak Google, ada gym dan lain sebagainya. Agar milenial bisa bekerja, bermain, dan tinggal jadi satu. Itu perubahan yang luar biasa yang kita harus siap menghadapinya.